Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesehatan dan nikmat kehidupan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Alex Putra dengan NIM 21042110. Pada mata perkuliahan Administrasi Pertanahan ini, tepatnya pada pertemuan pertama, saya akan coba membahas mengenai konsep administrasi pertanahan. Baiklah, langsung saja kepada materinya. Yang pertama yaitu pengertian pertanahan. Pertanahan sendiri yaitu agraria, berasal dari bahasa Latin, yaitu ager, yang berarti tanah atau sebidang tanah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria itu berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, yang juga urusan pemilikan tanah. Selanjutnya yaitu menurut Rusmadi Murad, pertanahan itu suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah dalam mengatur hukum antara tanah dan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 atau yang biasa dikenal Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA. Nah, pada materi kedua yaitu administrasi pertanahan. Menurut Rusmadi Murad, administrasi pertanahan itu suatu usaha atau manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ada landasan hukum dari administrasi pertanahan itu sendiri. Tepatnya pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 14 tentang kesejahteraan sosial pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi ini merupakan landasan hukum dari administrasi pertanahan di negara kita yaitu Indonesia. Berikut ada 3 tujuan administrasi pertanahan. Yang pertama tentu meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Nah, di mana dengan adanya administrasi pertanahan tersebut, maka jaminan hukum terhadap hak tanah itu jelas. Yang kedua, meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Nah, dengan adanya administrasi pertanahan tersebut, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan pertanahan, maka itu akan jelas prosedur-prosedurnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya hasil guna tanah lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Nah, dengan adanya administrasi pertanahan itu, maka hasil dari tanah itu lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, berikut ada catur tertib pertanahan. Nah, catur tertib pertanahan itu yang pertama, tertib hukum pertanahan, di mana itu merupakan menumbuhkan kepastian hukum pertanahan sebagai perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dan penggunanya. Dimaksudkan agar terdapat ketentraman masyarakat dan mendorong gairah membangun. Nah, dengan adanya tertib hukum pertanahan, maka tidak ada lagi konflik yang terjadi antar masyarakat yang berkaitan dengan pertanahan itu sendiri. Yang kedua, tertib administrasi pertanahan, yaitu memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah, terutama dilakukan dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang, dan modal. Nah, berikutnya yang ketiga, yaitu tertib penggunaan tanah. Tanah itu harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah itu sendiri. Yang keempat yaitu tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Untuk menghindari kerusakan tanah, memulihkan kesuburan tanah, dan menjaga kualitas sumber daya alam serta pencegahan pencemaran tanah yang dapat menurunkan kualitas tanah dan lingkungan hidup, baik karena alam maupun tingkah laku manusia itu sendiri. Nah, maka dibuatlah tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Berikutnya ada ruang lingkup administrasi pertanahan. Adapun ruang lingkup administrasi pertanahan yang pertama yaitu penata gunaan tanah.
Penata gunaan tanah itu ialah serangkaian kegiatan penataan, peruntukan, dan penggunaan dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas yang ada, yaitu asas manfaat, asas lestari, optimal, seimbang, dan serasi. Nah, dengan adanya asas-asas tersebut, maka penata gunaan tanah dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua yaitu penguasaan tanah. Penata penguasaan tanah itu, fungsi penataan tanah itu dilakukan seperti yang dikenal dengan fungsi land reform di Indonesia, yang meliputi tugas mengawasi, pembatasan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah untuk melaksanakan proses yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu pengurusan hak tanah. Nah, pengurusan hak tanah ini digunakan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, terutama yaitu tanah itu sendiri. Nah, di mana pengurusan hak tanah ini sangat perlu dilakukan. Yang keempat, yang terakhir yaitu ada pengukuran dan pendaftaran tanah. Nah, pengukuran dan pendaftaran tanah ini merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah sendiri. Nah, di mana dengan adanya pengukuran dan pendaftaran tanah ini, maka setiap masyarakat dapat yang namanya hak kepemilikan oleh tanah. Karena tanahnya tersebut telah diukur dan didaftarkan gitu. Jadi itu pembagian urusan pemerintah di bidang tanahan. Yang pertama izin lokasi. Ya tentu saja pemerintah sangat memiliki urusan di bidang izin lokasi. Nah, di mana pemerintah dapat melakukan penetapan kebijakan baik itu tingkat nasional maupun mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria dari izin lokasi itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, di mana pemerintah memiliki wewenang dalam sama halnya yaitu menetapkan kebijakan baik itu mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, di mana pengadaan tanah untuk kepentingan ini dapat dilakukan di lintas provinsi, serta untuk pembinaan, pengendalian, dan monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang ketiga itu penyelesaian sengketa tanah garapan. Nah, penyelesaian sengketa ini di mana pemerintahan memiliki wewenang yang pertama sudah pasti ya menentukan kebijakan nasional yang mengenai norma standar, prosedur, dan kriteria penyelesaian sengketa tanah garapan. Yang kedua juga untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan sengketa terhadap tanah. Lanjut yaitu yang keempat, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Nah, di mana biasanya ganti kerugian atau santunan tanah ini dilakukan ketika ada sebuah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Nah, maka dari itu tugas atau urusan pemerintah di sini menetapkan kebijakan nasional mengenai pembangunan tadi. Yang kedua itu melakukan pembinaan, pengendalian, dan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Yang kelima yaitu penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum, dan tanah absenti. Nah, di mana pemerintah juga berperan dalam menetapkan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum, dan tanah absenti. Yang kedua, membentuk panitia pertimbangan land reform nasional, dan pemerintah juga melakukan pembinaan, pengendalian, dan monitoring terhadap pelaksanaan subjek dan objek tanah, ganti kerugian, tanah, kelebihan maksimum, dan tanah absente itu. Nah, yang keenam yaitu urusan pemerintah yaitu penetapan tanah ulayat. Nah, di mana pemerintah juga memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan nasional mengenai penetapan kriteria dan penyelesaian masalah tanah ulayat itu sendiri. Dan kedua yaitu
membina, mengendalikan, dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah tanah wilayah. Berikutnya yang ketujuh, manfaat dan penyelesaian masalah tanah kosong. Nah, urusan pemerintah di sini juga sama halnya, yaitu menetapkan kebijakan nasional. Nah, di sini tugas pemerintahan yang paling utama yaitu menetapkan kebijakan. Ya, di bidang apa ya, terutama di bidang pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Dan yang kedua tentunya membina, mengendalikan, dan monitoring terhadap pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong itu. Yang kedelapan yaitu izin membuka tanah. Nah, pemerintah juga harus mengeluarkan aturan nasional mengenai izin membuka tanah itu. Dan yang kedua juga melakukan pembinaan, pengendalian, dan monitoring terhadap pelaksanaan izin membuka tanah. Yang kesembilan atau yang terakhir, urusan pemerintah yaitu perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten atau kota. Nah, di mana pemerintah juga menetapkan kebijakan nasional mengenai perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten atau kota. Dan yang kedua juga membina, mengendalikan, dan monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah di wilayah kabupaten atau kota. Hmm. Ya, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep administrasi pertanahan, yang mana pada pertemuan pertama ini jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.